Jika Tuhan bertanya apakah yang hendak saudara minta, apakah yang akan menjadi permintaan saudara? Hope for Today pada hari ini terambil dari Mazmur 49 ayat 4. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Pemazmur mengambil porsi awal untuk meminta perhatian atas mazmur ini. Bahkan itu disampaikan dalam 4 ayat. Pertama, dari ayat 2 sampai 5 ini berarti bahwa pekabaran dalam mazmur ini teramat penting. Dan yang kedua, pekabaran dalam mazmur ini mempertaruhkan hidup mati. Dan benar saja, dalam pasal ini kita melihat beberapa hal yang harus diperhatikan dengan saksama. Dan jika kita mengacukan atau mengabaikan apa yang disampaikan, maka kesia-siaan adalah upahnya. Pemazmur pun menjabarkan beberapa hal tentang kematian sebagai akibatnya. Yang pertama, hidup ini akan menuju kepada kematian. Ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwa tidak ada kemegahan pada harta benda yang dimiliki karena pada akhirnya mati juga. Ayat 8 sampai 10 menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menukarkan kematian dengan apapun. Kemudian poin yang kedua, kematian tidak memilih orang yang berhikmat atau orang bodoh. Ayat 11 menyebutkan baik yang hina maupun yang mulia. Ayat 3, baik kaya maupun miskin. Kemudian poin yang ketiga, jika kematian itu tiba, kegemilangan manusia tiada arti. Ayat 13. Kemudian yang keempat, kematian manusia itu disejajarkan dengan kematian hewan di ayat 13. Dan yang kelima, kematian adalah jalan dan ajal bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri. Ayat 14. Adakah harapan bagi kita menghadapi fakta yang disampaikan oleh pemazmur? Ayat 16 berkata, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Kata kunci pada situasi ini adalah pengertian yang muncul di ayat 4 dan 21. Ayat 4, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Ayat 21, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, benar. Memang kematian akan dialami oleh semua orang, tetapi semasa hidup milikilah pengertian. Sebab kegemilangan manusia, baik kekayaan, kemuliaan, kebahagiaan hidup, tetapi tanpa pengertian akan berakhir dengan kematian yang sia-sia. Dan tanpa penghormatan, ibarat mati seperti hewan. Kata Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta apa yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak ada bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11-12. Harapan terbaik hari ini adalah mengakui Tuhan dan menerima kedaulatannya, di mana kita meminta pengertian daripadanya dan jalani dan isilah hidup dengan mengimplementasikan hikmat pengertian tersebut dalam hidup kita. Pengertian memberi warna hidup dan memberdaya gunakan hidup sesuai rencana Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang fana.
Bisa saja oleh karena dosa kami akan berakhir pada kematian. Tetapi selagi kami hidup, biarlah pengertian dan hikmat datangnya daripadamu akan menjadi bagian kami. Dan kami memohon agar itu akan boleh menjadi bagian kami, sehingga hidup yang Tuhan percayakan dapat diatur, ditata, dan kemudian menitih langkah dengan baik sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati untuk terus boleh memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.